Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, senang sekali siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Melewati hari-hari kita tentu ada banyak hal yang kita alami, di mana Tuhan begitu baik, sangat baik, teramat baik. Mari bersama-sama semua yang di rumah, seluruh keluarga generasi apostolik, baik yang di kantor, mari kita sama-sama kembali satu hati serentak berdoa, menyembah Tuhan dan mendengarkan arahan firman, strategi-strategi penting melewati 6-7 bulan ke depan, dan kita percaya kita makin kuat, makin dibangun, makin teguh. Mari bersama-sama datang di hadirat Tuhan dengan kerinduan kita yang penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kasih setiamu kami terus alami dan kami terus rasakan, selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang bersama-sama dalam hadirat-Mu, sebab kami percaya ketika kami sehati datang bersama-sama menyembah-Mu, memuja-Mu, maka kuasa hadirat-Mu akan nyata. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu pujian ini. Hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dari baik pertama, mari yang di rumah, yang di kantor, sama-sama kita nyanyikan pujian dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku
setianya yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Sungguh hadirat-Mu menyegarkan dan memulihkan kami. Mari yang di rumah sembah Dia sama-sama serentak. Sebab kasih-Mu sempurna, memulihkan kekuatan kami yang lemah menjadi kuat. Haleluya. Dikatakan beralama syadalama ya dalamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kami kebaikan-Mu. Sungguh tidak ada yang seperti-Mu. Mata kami tertuju kepada kebenaran-Mu. Dikatakan dalam syakara labaralabase. Oh, kami terus haus akan Engkau. Kami lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Semuanya hanya bagi-Mu penyembahan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus yang manis, memimpin, menyertai, menolong kami setiap waktu, setiap saat di dalam hidup kami. Sungguh tidak ada hal yang dapat meragukan kami jika Tuhan berdaulat, jika Tuhan memimpin kami, jika Tuhan memegang tangan kami. Tidak ada yang kami takutkan, sebab Kau segalanya dalam hidup kami. Dunia tidak menjamin kami, tapi Engkau segalanya. Kau jaminan kami. Sebab itu hidup kami Tuhan, kami bawa dan persembahkan kepada-Mu. Hanya Kau Tuhan, junjungan kami, pujian. Layaklah kami sembah, dipuji, ditinggikan. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur, sebab Kau jaminan hidup kami. Di luar Engkau tidak ada kekuatan, di luar Engkau tidak ada kepastian. Kau segalanya bagi kami. Set hati kami Tuhan terus selaras dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, bawa kami Tuhan terus melekat dengan Engkau, selalu tersedia setiap saat dan setiap waktu. Memberi diri kepada Tuhan, memberi diri kepada Roh Kudus, peka dan terus taat kepada-Mu. Setiap arahan yang membawa kami dan menuntun kami berdoa biarlah kami terus taat, kami terus setia. Tidak ada pilihan lain bagi kami kecuali mentaati Engkau, sebab dunia tidak akan dapat memberikan jaminan kepada kami, tetapi Tuhan Engkaulah jaminan bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami. Saya deklarasikan dari tempat ini, hadirat Tuhan menjamah, hadirat Tuhan bekerja atas setiap umat-Mu di rumah-rumah, bahkan di kantor yang sedang bekerja, ataupun mereka yang berada di lapangan lagi mengendarai kendaraan. Kami berdoa bahkan yang live streaming sedang menonton secara langsung. Kami berdoa lewat siaran ini, kuasa hadirat Tuhan menjamah kami. Ada
sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Sebab hanya Tuhanlah jaminan kami. Kepada siapa kami berlari jika bukan kepada Tuhan? Hamba berdoa hari ini kekuatan dari Tuhan mengalir. Hamba berdoa kepastian dari Tuhan ada pada setiap kami. Fokus kami kepada Tuhan. Tuhan andalan kami, Tuhan segala-galanya bagi kami. Berdoa lepaskan damai sejahtera, sukacita itu memerintah dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur ya Bapa. Bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Mari yang di rumah sama-sama katakan, Kaulah yang ku banggakan selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama kita nyanyikan dari bait pertama. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mari sama-sama deklarasikan kerajaan, kebenaran-Mu itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku sembah selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama kembali katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yes, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku sembah selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan kekuatan surga mengalir tercurah atas kehidupan kami.
setia menyembah-Mu, yang selalu bersedia berseru-seru kepada Tuhan. Dikata kram dan alaba syaka alaba alaba. Hora baba baba sheke beda baba baba. Rikata alaba sheke beda baba baba. Hora baba baba sheke alaba alaba sandara. Kota alaba sandara. Invasi kota ini Tuhan. Oh surga invasi kota ini. Kira baba baba sandara alaba alaba se. Kami terima itu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menerobos setiap orang, menerobos setiap umat-Mu. Apakah itu di rumah-rumah, di jalan-jalan, di lorong-lorong, hadirat Tuhan menjamah. Oh rapa-papa, kesadaran akan Tuhan menyerbu kota ini, kesadaran akan Tuhan bahwa hanya Tuhan jaminan hidup kami. Likaraba sheke, oh rapa-papa, syakaralaba-labasi. Biar kami mengalami lawatan-Mu Tuhan, obatan yang sungguh-sungguh kami semua kembali kepada Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Ampuni kami dari segala kesombongan kami, keangkuhan kami, rasa benar diri. Ampuni kami, ampuni kota kami Tuhan. Segala sikap, tindakan, perbuatan tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan atas kota kami. Ampuni Tuhan, mulai dari pemerintahan kami sampai kepada seluruh masyarakat. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan. Kami berdiri bernegosiasi dengan Engkau. Kami berdiri dan menyatakan kerajaan Allah datanglah. Pemerintahan Tuhan atas kota ini. Setiap orang tunduk menyembah Engkau. Setiap orang sujud menyembah Engkau, mengakui kebesaran dan kedahsyatan-Mu. Hadirat Tuhan menyerbu di jalan-jalan, ada pertobatan di rumah-rumah, di lorong-lorong, di setiap tempat kami berdoa. Kesadaran akan Tuhan menyerbu setiap orang. Oh ralabashandaralabase. Biar kami semua mengamankan hidup kami, bahwa hanya Tuhanlah jaminan kami. Ikaralabashandaralabakutakaralavase. Terima kasih Roh Kudus. Baharui kami dari waktu ke waktu, selaraskan kami dari hari ke hari Tuhan, supaya kami hanya melihat Engkau. Kebiasaan kami yang mengandalkan kekuatan sendiri, biar hari-hari ini dan hari-hari ke depan kami terus di-set di dalam Engkau, di-set di dalam kebenaran-Mu, dan kami mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terus Roh Kudus bangun kami Tuhan, bangun kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, biar surga makin menyatakan kemuliaan. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Siapa kalahkan, oh keagungan Tuhan kita. Dialah anak domba yang duduk di tahta.
amin, amin. Haleluya. Sujud menyembahmu saja, ya anak domba, ya anak domba. Oh yes, amin, amin. Yang duduk di tahta, aku rela bersujud menyembahmu saja. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Anugerah memampukan kami sampai hari ini Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi kami terus mau taat. Kami mau belajar terus setia, menghubungkan diri, menghubungkan seluruh generasi kepada Engkau, pemilik tunggal hidup kami. Berikan kami selalu arahan yang jelas, agar kami terus berjalan di dalam ketaatan. Kami rela bersujud hanya menyembah-Mu Tuhan, hanya menyembah-Mu saja. Allah pemilik tunggal dari hidup kami, penjunan kami. Membuka tali kasut-Mu kami tak layak, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini. Oleh kekuatan itu kami bertahan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Urapi kami, hamba minta roh pengertian datang pada kami, pewahyuan firman itu datang sehingga kami memahami, dan roh pengertian akan bekerja sehingga membuat kami mengerti dan memahami, agar kami dapat melakukan apa tujuan Tuhan, apa kehendak Tuhan. Strategi-strategi yang diberikan kepada kami, dibukakan kepada kami hari-hari ke depan. Kami mampu dan sanggup untuk menerima dan melakukannya, mengaplikasikan iman kami setiap hari, terus dibangun di dalam Engkau. Akhirnya kami juga harus disetel untuk sama-sama, agar kesaksian kami menjadi nyata, hidup kami makin selaras. Demi nama Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Roh Kudus yang manis, baik yang di rumah, yang di kantor, yang sedang live. Kami membuka diri kepada Roh Kudus, firman-Mu biar datang kepada kami dan menjamah kami, menguatkan kami supaya kami makin strong di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Begitu indahnya hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa hadirat Tuhan membawa kita dan membuat kita mengalami damai, sukacita, kekuatan yang baru. Kita direfresh kembali untuk melihat hari-hari ke depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Itu sebabnya setiap kali menyembah, selalu kita akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan itu menjamah kita. Hadirat Tuhan, kasih setia Tuhan menaungi kita, membuat kita terus rindu ada di dalam Dia, dalam hadiratnya. Sebab itu hari siang ini bersama-sama kita akan share firman Tuhan. Lanjut dari apa yang kemarin Mam sudah bagikan kepada kita semua. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga setiap hari kita dapat mengeksekusi, mengambil keputusan untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak bisa dengan cara kita, kebiasaan kita yang lama, terus hidup dengan keberadaan yang tidak mengerti, tidak paham, dan masa bodoh. Tapi ini waktu-waktu yang sangat-sangat ekstrim. Sekali lagi, oleh karena itu, biarlah kita terus mau di-set. Kehidupan kita harus selalu tersedia. Membuka diri kepada Tuhan adalah
sikap kita, adalah tindakan kita untuk kita memastikan bahwa Tuhan dengan keterbukaan hati kita, dengan kesediaan hati kita, kita selalu akan mengalami jamahan Tuhan. Oleh sebab itu betapa penting respon hati kita akan Tuhan itu menentukan bagaimana engkau akan mengalami damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, ya, sesuatu kemarin kita sudah belajar bahwa strategi penting untuk kita bisa melewati 6-7 bulan ke depan dalam arahan Tuhan buat kita semua adalah mengembangkan kesadaran akan Tuhan. Saudara percaya bahwa pada saat saudara terus men-set hatimu, men-set seluruh kehidupanmu, pikiranmu, terlebih pikiran kita semua kepada Tuhan, maka akan selalu kita alami ada suasana yang berbeda dari biasanya. Sebab kedaulatan Tuhan sedang terus dinyatakan, memulai kegerakan, Roh Kudus sedang bekerja dan memulai kegerakan ini. Musim yang baru akan dimulai dari waktu-waktu di mana kita percaya bahwa begitu Tuhan bekerja dalam hati kita, itu sesuatu yang baru sedang datang. Oleh karena itu kita harus selalu tersedia, kita selalu belajar untuk berespon dengan baik. Kita percaya bahwa di periode yang kali ini kita melihat selalu secara bersama-sama pandemi Corona ini telah mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan. Dan tidak ada hal yang lebih indah atau lebih dari semua yang bisa menolong kita. Apapun itu di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu kita sadar bahwa lockdown ini adalah lockdown dari Tuhan dan kairos waktu untuk gereja Tuhan, untuk benar-benar kita gereja Tuhan dimunculkan. Ini kalau kita renungkan semua, ini adalah periode di mana lockdown Tuhan untuk membawa kita semua, adalah waktu kairos Tuhan. Terjadi pemulihan, terjadi sebuah percepatan, sebuah akselerasi di mana kita mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh, terbangun dengan akurat, terbangun kedewasaan kita dengan cepat. Semua gereja pasti akan menyelaraskan diri. Kita sadar bahwa sebuah kondisi ini membawa kita semua untuk mengambil keputusan bahwa Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Oleh karena itu kita harus berespon dengan baik. Zaman kebenaran telah dimulai dan kita percaya Tuhan sedang membangkitkan gerejanya. Zaman kebenaran sedang bergerak dalam hidup kita, sedang dimanifestasikan untuk semua orang di mana-mana. Harus terjadi pertobatan. Kisah Rasul 17 ayat 30. Masa kebodohan harus berakhir dan Tuhan harus bekerja. Tuhan akan terus bekerja dan kita harus meresponi. Kita di bumi harus meresponi apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kita percaya ketika dunia berada dalam krisis, kita semua mengalami krisis, seluruh segi, seluruh aspek kehidupan kita mengalami krisis. Tapi ingat, firman Tuhan yang akan membebaskan kita umatnya. Ingat sekali lagi saya ulangi, firman Tuhan akan membebaskan kita umatnya. Oleh sebab itu kita gereja harus datang dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Setiap pribadi, setiap individu harus sadar ketika kita pergi bekerja, kita di rumah, yang stay di rumah, yang bekerja karena memang masih bekerja, kami sama-sama harus sadar bahwa kita pergi tetapi penyertaan Tuhan. Ada malaikat mengawali kita. Kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya bersama-sama kita masuk dalam strategi kedua. Hal-hal penting yang kita perhatikan untuk mengembangkan kesadaran akan Tuhan. Kemarin Mam sudah bagikan bahwa mari kita terus membangun kehidupan doa, pujian, penyembahan, deklarasi firman. Ini harus kita terus bangun. Ini harus kita terus setiap hari kita harus mendorong diri kita. Setiap hari kita harus terus mempush diri kita, memotivasi diri kita. Selain Mam juga terus mendorong kita untuk kita di set bersama-sama, sehingga kita terus bergandengan tangan dalam frekuensi yang sama.
kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dalam satu urapan korporat kita mengalami ada kekuatan yang dilepaskan Tuhan, baik di rumah-rumah, di dalam pekerjaan kita di kantor, karena kita terus satu hati terhubung dengan ruang tahta, dan sorga melepaskan kuasa. Tuhan melepaskan otoritasnya. Kita dimampukan dan disanggupkan untuk bisa melewati hari-hari kita dengan baik. Kita harus membangun kehidupan doa, bukan hanya karena kondisi hari ini, tapi sekali lagi saya mau katakan, musim baru sedang terjadi. Lockdown Tuhan sedang dinyatakan buat kita semua, sehingga kita mengalami pemulihan, hubungan dipulihkan. Kita tidak kita setiap hari mengatur hidup kita dengan agenda-agenda kita, tapi kita mengambil hikmah dari kondisi ini, bahwa inilah kairos Tuhan. Kita harus alami pemulihan. Apa yang harus kita lakukan di rumah? Kita tidak boleh dengan santai, dengan biasa saja tidur-tiduran. Ya, kita pada waktu juga tidur, tapi penting bagi kita suplai firman harus masuk. Setiap kali engkau memulai hari, engkau sudah membangun mesbah keluarga, doa, deklarasi firman, baca firman Tuhan menjadi bagian, menjadi suplai penting, sehingga engkau terus terhubung dengan Roh Kudus. Engkau terus mengalami ada kekuatan. Kita hidup bukan lagi dalam hukum dosa dan maut, tapi kita hidup dalam hukum roh dan kehidupan. Itu sebabnya kita harus selalu menjaga atmosfer dalam hidup kita. Ketika hati kita mengalami serangan-serangan, kita harus bangkit di dalam roh. Kita harus sadar bahwa ada sesuatu yang sedang melemahkan kita. Kekuatan, serangan-serangan musuh, intimidasi, iblis akan selalu berusaha. Alkitab berkata, iblis mengaum-ngaum bagaikan singa. Karena itu berjaga-jagalah, lawan dia. Kita harus selalu ada perisai iman. Dan kalau kita terus sadar bahwa hadirat Tuhan begitu penting, maka kita tidak akan mudah diserang. Kita peka. Kita begitu cepat sekali bisa membaca situasi yang sedang terjadi dalam hidup setiap keluarga, setiap pribadi, terutama setiap kita pribadi. Karena kalau kita bisa menghandle pribadi kita, maka otomatis kita bisa menghandle orang lain. Kita bisa mengatasi orang lain. Tetapi ketika kita tidak bisa menghandle diri kita sendiri, kita sulit untuk menghandle orang lain. Jadi mari terus fokus membangun hidup kita. Hal-hal yang kita sadari di sini, bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 24 sampai 43, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi waktu ini mari kita terus berkumpul keluarga. Kalau mungkin tidak lengkap hanya istri, ya istri bangun mesbah. Kalau kita lengkap dengan suami, mari bersama-sama membangun mesbah. Jangan pikiran kita lain. Jangan kita berpikir santai dengan gaya kita yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Adalah lebih baik dan sangat-sangat menguntungkan kita datang di hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia. Kita berkata, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Amin, Bapak Ibu. Jadi ada tanda, ya, keajaiban Tuhan itu terjadi. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah hari-hari ini kita terus memberitakan firman, menggemakan yang baik bukan yang tidak baik. Kita harus menjadi penyalur berkat Tuhan. Kita harus menyuarakan kebenaran, bukan kepesimisan kita. Harusnya kita terus optimis, kita terus mendorong di atmosfer ini, mengirim firman sehingga frekuensinya terus bergerak. Itu mencapai tujuan di gunung, di lembah, di pesisir. Kita kirim firman, kita lepas firman di atas udara, sehingga kuasa Tuhan terus bekerja, melawan segala kekuatan yang mengintimidasi, melawan kuasa neraka yang terus mencengkram kita, membuat kita tertekan, membuat kita ketakutan dan kebingungan. Biarlah firman itu menjadi jawaban. Dia membebaskan kita. Amin. Dikatakan di sini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
Amin. Ada keberanian di dalam diri kita. Kita tidak bicara sesuatu yang kita tidak alami, tapi kita bicara karena kita mengalami. Ada kehidupan yang dibangun di dalam kita. Ada benih ilahi dalam kita. Ada material penting yang Tuhan tanam di dalam kita dan kita hidupi setiap hari. Kita tidak bicara sekedar omong kosong tanpa kita menghidupinya, tapi kita menghidupinya sehingga ada kuasa, ada kekuatan, ada kebangkitan, dan membawa banyak orang untuk terus terdiset di dalam kebenaran. Mereka pun terdorong, mereka mengalami ada kuasa yang menyentahkan kita, yang menjamah kita, dan itu membangkitkan banyak orang. Amin Bapak Ibu. Jadi kita perlu keberanian. Jangan takut, mari terus berdiri dalam kebenaran. Yang kedua, yang pertama tadi mengembangkan kesadaran akan Tuhan. Yang kedua, membangun manusia batinnya untuk mengalami sebuah kekuatan. Membangun manusia batinnya menjadi lebih kuat. Kuasa dan demonstrasi daripada Roh Kudus. Membangun manusia batinnya, artinya biasa kita selalu katakan membangun manusia roh. Kita harus membangun manusia roh. Setiap hari kita harus set pikiran kita. Makanan daripada manusia roh apa? Firman, kebenaran, bukan makanan jasmani. Amos katakan, hari-hari ini orang akan mencari makanan, bukan lapar akan makanan, haus akan minuman, tapi orang lapar akan firman. Ini hari-hari yang tepat, ini kairos Tuhan. Maka banyak orang akan lapar dan haus akan firman Tuhan. Memang dari sekian banyak orang, ada sebagian orang masih cuek, masih biasa saja dengan mengandalkan kekuatan mereka. Tapi ketika seseorang sadar bahwa betapa penting nyawanya, maka tidak ada seorang pun yang mengandalkan kekuatannya atau mencari yang lain kecuali datang kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan jaminan kita. Tuhan segala-galanya. Dia pemegang kehidupan kita, penguasa, pemilik daripada hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya tetaplah berdoa. Kita membangun manusia roh kita agar kita tetap memiliki stature, memiliki posisi. Kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Membangun manusia rohani, di mana kita sadar di sana ada beberapa hal penting bahwa kita harus mampu menanggulangi berbagai macam pencobaan. Jadi ketika kita di dalam fase membangun manusia roh, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali cobaan-cobaan, ada banyak sekali serangan-serangan. Kita harus mampu menanggulanginya, kita harus sanggup. Kenapa? Ada firman, ada kebenaran yang sudah membangun kita, yang sudah tertanam di dalam kita. Maka kita serang balik setiap musuh yang menyerang kita. Kita pikiran yang mulai salah, mulai memikirkan yang negatif, kita harus pastikan bahwa pikiran kita kembali diambil alih, pikiran kita kembali disetel. Alkitab berkata, pikirkanlah. Di Kolose pasal 3:2 di sana dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berpikir hal-hal yang di bumi ini tidak ada jalan keluar, kita harus berpikir tentang Tuhan itu. Siapa Tuhan itu? Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Kita harus tetap percaya bahwa ketika kita berlari kepada Tuhan, Dialah jaminan kita. Amin Bapak Ibu. Di sini dikatakan Tuhan menghadapi, kita diberi kekuatan. Maksudnya ketika kita diberi kekuatan, maka dengan sendirinya kita sanggup, kita mampu untuk menghadapi semua tantangan. Kita tahan, memiliki ketahanan secara rohani, memiliki posisi, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan. Tahan menghadapi segala penderitaan. Apabila roh kita, manusia roh kita terus terbangun. Bangun manusia roh kita, sehingga kita tidak mudah menyerah, tidak mudah pasrah, tidak mudah bersungut, tidak mudah mengeluh. Bahkan mungkin kau meledak-ledak dalam emosimu, engkau mampu untuk menetralisir dia, engkau mampu untuk men-take over dirimu. Karena firman itu akan selalu mengingatkan kita. Amin. Jadi kita tahan menghadapi segala penderitaan. Kalau kita terbangun seperti kondisi yang sedang terjadi saat ini, kita tidak tahu berakhir kapan. Tetapi karena kita dibangun, manusia roh kita dibangun, ada suplai firman yang terus datang kepada kita, kita terima, maka kita mampu bertahan, kita mampu tetap berdiri teguh. Mungkin ada banyak orang sudah pasrah apa yang terjadi, menjalani dengan
persungutan dengan kondisi hati yang lemah. Tetapi saya mau bicara pada saudara, seluruh keluarga rohani, tetaplah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Karena firman menjadi suplai penting. Roh Kudus akan terus bergerak dalam hidup kita. Hukum roh dan kehidupan itu memampukan kita. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang tidak bisa oleh kita bisa karena ada kuasa Tuhan bekerja. Terjadilah atas hidup kita. Yang ketiga, bahwa kita akan mengalirkan kehidupan ilahi. Kalau kita hidup manusia, roh kita terbangun dengan kuat. Yang kita alirkan kepada orang lain, kepada suami, kepada istri, pada anak-anak, pada siapa saja, adalah kehidupan, bukan kematian. Bukan sungutan, bukan kata-kata yang membunuh, melemahkan orang, tapi kata-kata yang selalu membangun, memberi semangat, memberi gairah. Saya berkata pada saudara yang sedang lain, biarlah engkau terus dibangun di dalam Dia. Bahkan apapun yang kau hadapi saat ini, mungkin terburuk sekalipun, ucapkan firman, perkatakan firman, sesuatu pasti terjadi, sesuatu pasti berubah. Karena ketika firman hadir, Roh Kudus hadir bekerja, kuasanya sungguh-sungguh nyata. Amin Bapak Ibu. Yang keempat dalam membangun manusia roh adalah kita mampu untuk menangkap dan menyelesaikan panggilan Tuhan. Artinya apa tujuan Tuhan buat kita hari-hari ini? Kita terus berdiri teguh sebagai gereja yang dibangun. Karena kita adalah representasi dari sorga itu sendiri. Representasi dari kerajaan Allah itu sendiri. Kita sebagai warga kerajaan Allah di bumi ini, umat kerajaan Allah, kita harus terus menyatakan, merealisasikan apa yang menjadi tujuan Tuhan, bahwa kerajaan Allah datang, pemerintahan Tuhan harus terjadi. Banyak orang mengalami lawatan Tuhan, banyak orang pada akhirnya hidup di dalam Tuhan, banyak orang pada akhirnya mereka melihat kehendak dan rencana Tuhan. Itu sungguh luar biasa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Amin Bapak Ibu. Nah itu sebabnya mari kita bersama-sama hal-hal penting ini harus kita terus bangun. Kita harus membuang ya segala bentuk kefasipan rohani. Kefasipan dalam dirimu, bermalas-malasan, cuek, tidur-tiduran, ya harus engkau pastikan hidupmu terus terbangun. Terus ada hubungan intim dengan Tuhan. Waktu-waktu ini engkau harus jalani. Pergunakan, kita berkata, pergunakanlah waktu ini, karena hari-hari adalah hari yang jahat. Kita harus mempergunakan waktu ini dengan bijaksana. Karena kita percaya, kita sadar bahwa ketika kita terus terhubung dengan Tuhan, selalu ada kekuatan. Selalu akan ada kemampuan untuk bisa kita melihat ke depan. Kita mampu, kita sanggup, ya. Kita harus terus menumbuhkan roh yang menyembah. Jadi menumbuhkan dalam diri kita hal-hal penting, unsur-unsur penting dalam membangun roh kita adalah tumbuhkan, ya. Kita menumbuhkan roh yang menyembah dan bersyukur. Roh yang menyembah selalu memberikan pengagungan kepada Tuhan, selalu memberikan penghormatan kepada Tuhan, selalu penuh ucapan syukur setiap hari. Jauhkan dari dirimu kata persungutan, berserah, mengeluh dalam banyak hal, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak membangun. Jauhkan. Itu unsur-unsur penting yang harus kita bangun pada saat kita membangun manusia roh kita. Tetaplah bersukacita. Walau engkau melihat kenyataan bahwa itu tidak mungkin, begitu memancing engkau, begitu membuat engkau akhirnya engkau terpancing, engkau menjadi hatimu jadi tegang, engkau jadi marah, jadi stres. Kau harus pastikan, kendalikan dirimu, tumbuhkan ucapan syukur. Terus kau bersyukur buat segala keadaan, karena Tuhan pegang kendali. Kau percaya, kita percaya bahwa kondisi apapun tidak akan mungkin melemahkan engkau jika kita terus dibangun di dalam Dia. Amin. Yang berikut, bahwa kita harus memupuk rasa lapar dan haus. Kalau secara jasmani orang tidak lapar, orang yang merasa tidak ada rasa lapar, tentu dia tidak akan mungkin mencari makanan karena dia tidak ada rasa lapar. Artinya kenyang. Nah demikian juga kita. Kalau secara jasmani seperti ini, maka secara rohani, ketika kita menumbuhkan rasa lapar dan haus akan Tuhan, artinya hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi rasa laparmu. Apa yang kau rasa hari-hari ini? Engkau merasa sesuatu yang beda gitu, sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa memuaskan. Kau pegang HP sebentar bosan, kau cari Tuhan, tumbuhkan itu rasa lapar dan haus akan Tuhan. Begitu
begitu merindukan Tuhan sehingga dia berkata kerinduan ini hanya terpuaskan ketika ada dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tumbuhkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita menjaga agar supaya rasa lapar ini terus ada di dalam kita, sehingga membuat kita hari demi hari, waktu demi waktu, kita melewati hidup kita dengan sukacita. Kita enjoy melewati hari-hari kita. Amin Bapak Ibu. Tidak ada orang memang setiap hari tetap senang-senang saja. Ada hal-hal yang seringkali terjadi menguji kita. Itu adalah bentuk dari kita dibentuk Tuhan, diproses Tuhan untuk mengalami pendewasaan. Karena itu kita harus latih mindset kita. Kita harus set pikiran kita sehingga kita selalu berpikir. Pikirkanlah perkara-perkara di atas yang bukan yang di bumi. Artinya ketika kita berpikir tentang perkara Tuhan, maka kita akan selalu alami kebaikan. Hati kita selalu penuh dengan damai. Ya, apalagi kondisi hari-hari ini. Ya, mari kita terus set hati kita. Yang berikut bahwa responi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Responi setiap perkataan Tuhan. Mungkin saudara sudah pernah baca firman itu, bahkan saudara sudah pernah bagikan bagi yang para hamba Tuhan atau pelayan. Tapi saudara harus terus memiliki respon yang benar, responi firman. Karena firman Tuhan selalu baru. Berkat firman Tuhan itu setiap hari itu selalu baru buat kita. Seringkali kita merasa enteng, merasa anggap remeh sesuatu karena kita sering berpikir, saya sudah tahu kok. Tapi kita hanya sekedar tahu, untuk kita melaksanakan dan melakukannya itu kurang sekali. Banyak kita berteori, tapi untuk melakukan, mempraktekannya sulit sekali. Dan itu saya menghimbau kepada seluruh jemaat, mari responi firman setiap hari. Kita ada di dalam pembacaan 5 pasal setiap hari, dan sebentar lagi kita akan masuk. Kita percaya 1 Mei kita mulai start, dan kita berdoa semua yang sudah gabung kita bisa akurat membaca 5 pasal setiap hari dan memberi laporan kepada admin. Dan saya percaya hidupmu makin dipenuhi dengan realita Tuhan. Karena ketika firman bekerja dalam hidup kita, rasa responmu akan Tuhan makin meningkat. Engkau akan makin merasa. Daud berkata, firmanmu adalah makanan. Firmanmu bagaikan madu pada langit-langit mulutku. Begitu manis, begitu indah ketika firman itu tinggal di dalam kita. Dan itu mari konsumsi firman setiap saat dan setiap waktu. Kenapa seperti itu? Karena ketika firman datang, itu akan merubah sikap kita. Pujian berkata, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku. Amin. Jadi kita berseru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, hanya firman Tuhan bisa merubah sikap hati. Sikap hati yang salah, kita penuh roh, kita diurapi. Tapi kadang-kadang mulut kita tidak bisa kuasai. Kita berbicara tanpa terkontrol. Ingat, Roh Kudus itu bekerja disiplin. Kita tidak hanya luar biasa di luar sana atau sedang melayani, tapi hidup menjadi berkat pada suami, menjadi berkat pada istri, menjadi berkat pada anak-anak, menjadi berkat pada setiap orang di sekitar kita. Mungkin kalau engkau bos di kantor, pada karyawan, pada anak-anak buah di sekitarmu, engkau menjadi berkat bagi mereka. Engkau menjadi tanda dan alamat. Amin. Yang berikut bahwa mari kita persembahkan, kita memutuskan untuk kita menjaga tubuh kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Jaga kesehatanmu. Hari-hari ini ya, walaupun kita tahu bahwa kita semua sudah pasti itu. Kita menjaga kesehatan kita, makan yang teratur, makan yang bernutrisi, agar supaya stamina tubuh kita tetap terjaga. Karena COVID-19 ini menyerang tubuh kita dan sangat-sangat berbahaya jika kita tidak memiliki daya tahan tubuh. Imun tubuh kita rendah, lemah, maka kita akan terserang. Karena itu kita harus selalu memastikan asupan makanan secara jasmani, juga istirahat yang cukup juga itu sangat penting. Sekali lagi, mari terus memberi hidup kita untuk kita dibaharui. Secara rohani kita terus dibangun, tetapi secara jasmani juga perhatikan hidupmu. Amin. Itu sebabnya di bagian kedua ini Yudas pasal 1 ayat 20-21 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Amin Bapak Ibu. Mari kita memelihara hidup kita, kita membangun hidup kita, diri kita, agar supaya kita juga bisa membangun orang lain. Kita harus terus membangun iman kita di atas dasar keyakinan yang teguh. Dia Yesus adalah batu karang itu. Bangun iman kita, bangun hidup kita. Alkitab berkata, orang benar hidup oleh iman. Fakta apapun, kondisi apapun hari-hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk terus mengeluh, bersungut, atau bahkan bingung, atau bahkan mungkin engkau menjadi lemah. Engkau dan saya harus bangkit, karena fakta apapun dapat berubah ketika kita terus hidup dengan iman. Kita memperkatakan firman, mendeklarasikan firman, ada kekuatan baru dalam hidup kita. Maka kita enjoy menjalani hidup kita. Iman kita akan menentukan, saudara akan terus melewati hari-hari ini, hari-hari ke depan. Kita akan dimampukan, kita lebih dari pemenang. Amin. Yang di rumah, mari kita terus membangun kehidupan kita. Bertolak dari apa yang Yudas katakan ini, maka saya percaya penting bagi kita untuk terus mendorong diri kita. Ingat, kau harus mendorong dirimu. Tetap semangat, ibu-ibu rumah tangga, mungkin bekerja, menjaga anak. Apalagi mereka masih tetap belajar di rumah. Kita banyak hal yang kita hadapi. Tetap tenang. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Pastikan engkau menjadi kuat. Mampu sanggup mengatasi anak-anakmu. Mampu sanggup untuk tetap bisa menjadi teman, menjadi guru bagi mereka. Sekaligus menjadi pendeta bagi mereka. Membimbing mereka. Membawa mereka belajar berdoa, menyembah Tuhan ketika dalam mesbah keluarga. Dan saya percaya mereka akan dengan mudah kita pimpin, kita bimbing, karena ada Roh Kudus. Nah itu jadilah orang tua yang terus mendampingi anak-anak dengan penuh kasih. Kita sudah kondisi begini, jangan sampai kita tertekan. Apalagi kita menekan anak-anak dengan emosi kita yang meluap-luap. Jangan, mari kita terus melakukan kebenaran sehingga rumah kita, atmosfer dalam rumah kita adem, atmosfer dalam rumah kita kondusif, ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan di dalam rumah. Amin Bapak Ibu. Kita harus terus berdoa di dalam Roh. Kita berkata dalam Roma, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Itu sebabnya mari bangunlah diri kita di atas iman kita yang paling suci. Ini adalah satu hal untuk percaya pada firman. Tetapi kita membutuhkan kekuatan untuk mengeksekusinya. Artinya kekuatan dari dalam kita, kekuatan dari hati kita, kekuatan keberanian. Bahwa kita percaya firman Tuhan setiap hari menjadi jaminan kita. Firman Tuhan kita ucapkan, kita perkatakan. Sakit penyakit apapun tidak bisa menempa aku, tidak bisa menyerang aku. Karena kuasa darah Yesus, aku sudah dimeteraikan, hidupku di dalam tangan Tuhan. Kita harus berusaha, entah itu mungkin tubuh kita sakit, badan kita kurang fit. Kita harus berusaha jalan sehat, olahraga, makan. Kita cari, berusaha untuk supaya kita berkeringat, sehingga kita bisa kembali mendapatkan kesehatan kita. Jangan biarkan bermalas-malasan. Pilek sedikit, kita mengeluh, kita merasa sudah sakit seperti orang sakit parah. Bertobat. Sebagai orang beriman, kau harus praktekkan iman itu. Bangkit di dalam roh, doa. Tubuhku adalah bait Allah. Tubuhku adalah tempat di mana Roh Kudus ada. Maka tidak boleh ada sakit penyakit. Kalau engkau perlu ke dokter, perlu pergi ke dokter. Makan, minum obat. Kita harus terus melakukannya dengan akurat. Amin. Jika kita tidak kuat, perhatikan baik. Jika kita tidak kuat, kita tidak akan bisa menyelesaikan tugas kita. Tugas kita tidak akan bisa diselesaikan. Karena kita lemah. Tugas apa? Bagi ibu rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus urusan rumah, mengurus suami yang punya usaha, menjalankan usaha mungkin karena waktu hanya dari jam 6 pagi sampai jam 2 sudah tutup. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Karena itu mari kau harus kuat, kita harus kuat. Anak-anak butuh kita, suami butuh kita.
Suami juga suami juga membutuhkan bantuan kita. Apa yang harus kita lakukan? Sebaliknya juga istri butuh suami, anak-anak juga butuh suami. Mari kita lakukan bagian kita. Kita harus bisa dapat mengerjakan tugas kita dengan baik. Karena itu kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bangun manusia roh kita. Terus bangun manusia roh kita untuk terus kuat, berkuasa, berotoritas, agar kita bisa mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus itu. Roh Kudus akan memampukan kita, Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memanifestasikan di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak sanggup. Di situ kuasanya nyata dalam kita. Kita dimampukan, kita diingatkan bahwa kekuatan Tuhan itu sungguh-sungguh akan menjadi bagian kita. Bersama-sama kita memotivasi diri kita. Bersama-sama dari tempat ini, Imam sebagai pemimpin terus memastikan kita semua dibangun. Oleh karena itu, mari kita terus memberi diri kita kepada Tuhan. Melihat mujizat Tuhan yang kita sudah saksikan. Banyak teman-teman kita, bahkan saudara-saudara kita baca mereka mengalami kesembuhan. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari terus kita secara bersama berdiri bagi kota kita. Kita tidak cuma berdoa untuk diri kita. Kita tidak cuma berdoa untuk keluarga kita sendiri. Kita juga tidak cuma berdoa buat komunitas kita, generasi apostolik. Tapi sejak awal Mam sudah menyerukan kepada kita semua. Mari berdiri buat bangsa ini, berdiri buat kota ini, berdiri buat tanah Papua, berdiri untuk seluruh dunia yang sedang di barisan-barisan depan, garda terdepan. Berdoa buat pemerintah kita, berdoa dari pusat sampai ke daerah-daerah, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan, masyarakat yang ada di pedalaman, di pegunungan, di lembah, di pesisir-pesisir pantai. Kita berdoa sehingga hari-hari ini kita semua terus berlari kepada Tuhan. Kita semua datang kepada Tuhan, menyerahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini adalah kairosnya Tuhan, lockdownnya Tuhan sedang terjadi, supaya semua kita dapat membenahi diri, kita dapat terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, diperbaiki kembali. Tentu ketika kita menjalani tahun ini, kita sadar bahwa tidak ada kekuatan yang dapat memampukan kita kecuali kekuatan Tuhan. Karena itu mari terus hubungkan diri kita dengan Tuhan. Strategi penting yang disampaikan oleh Mam dari kemarin, kembangkan kesadaran akan Tuhan, harus kita memulai dari kita sendiri. Kalau engkau tidak menyadari akan kesadaran akan bagaimana Tuhan dalam hidup kita, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, itu dia segala-galanya buat hidup kita. Kita akan hidup mengandalkan kekuatan kita. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Jadi dua hal penting Mam sudah bagikan untuk kita lakukan, kita terus jaga, kita terus hidupi setiap hari, setiap saat, 6-7 bulan ke depan. Sebab surga sedang menyerbu bumi. Kekuatan Tuhan sedang dilepaskan, dan kita terus mendeklarasikan terjadi pertobatan secara luar biasa di mana-mana. Video beredar di negara-negara, bagaimana mereka di jalan-jalan dipenuhi dengan pertobatan. Orang berdoa berseru kepada Tuhan. Orang menangis, para pemimpin-pemimpin yang memegang otoritas, memegang kekuasaan di negara-negara mereka. Mereka menangis berseru kepada Tuhan. Inilah waktunya dan inilah saatnya. Kita sedang melihat setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertekuk lutut menyembah Tuhan yang hidup. Mari kita terus berdoa juga buat saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Biarlah mereka dikuatkan, diteguhkan, dimampukan oleh Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka terus mengalami kekuatan sehingga mereka melewati proses ibadah puasa ini dengan baik. Mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan terobosan yang baru. Hidup rohani mereka menjadi lebih kuat lagi, sehingga kita menjadi keluarga, menjadi orang-orang sebangsa setanah air yang saling mengasihi, memiliki toleransi yang tinggi, bergandengan tangan menjadi anak bangsa. Dan itu sebabnya kita dimulai dari setiap pribadi. Mari kita terus membangun hidup kita. Kita terus mendeklarasikan Timika sehat, Timika bebas dari COVID-19. Orang-orang yang sakit
orang-orang yang terpapar dengan virus dan mereka positif, dinyatakan positif, kita berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Dari tempat ini aku berdoa mujizat Tuhan terjadi. Oleh birur-birurnya engkau disembuhkan oleh Tuhan. Yang ODP, OTG, PDP kami berdoa juga kuasa Tuhan terjadi. Engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami fit kembali, sehat kembali. Dan juga perawat, para suster, kami juga berkata kekuatan Tuhan mengalir atas engkau. Engkau bekerja, engkau melakukan sebagai garda terdepan. Engkau telah menolong banyak orang, walau juga kehidupan mereka juga dalam kondisi yang mungkin mereka tidak berdaya, takut, atau mungkin mereka merasa tidak sanggup. Tapi demi kemanusiaan mereka melakukan. Mari kita berdoa, ini bagian kita. Kita berdoa juga terus untuk pemerintah kita, sehingga mereka dapat memperhatikan kondisi keadaan hari-hari ini. Kita sadar bahwa kondisi ini begitu berdampak luar biasa. Bagi orang yang mungkin punya uang, mereka masih merasa aman-aman saja. Bagi mereka juga yang mungkin masih bekerja, ada gaji juga mungkin masih aman-aman juga. Belum seberapa. Tetapi bagi orang yang sama sekali mungkin tidak punya apa-apa, dengan cara mungkin kita terus digerakkan membagi kasih kepada orang-orang, membagi hal-hal yang dapat kita dalam bentuk kasih. Saya percaya sangat membantu mereka. Dana yang sudah secara khusus, dana yang sudah dialokasikan untuk membantu masyarakat menangani COVID-19 ini, kita berdoa dialokasikan dengan baik. Semua tersalur dengan baik. Baik itu dalam semua yang dikerjakan dan dilakukan untuk penanganan para pasien, pembangunan gedung, penambahan, biarlah semua berjalan dengan baik. Tim COVID-19 kabupaten yang sedang bertugas juga, tim kesehatan, kita juga berdoa supaya mereka juga dapat melakukan dengan baik. Semua ini boleh berjalan, tidak ada seorang pun yang mengambil keuntungan. Biarlah kita berdoa supaya roh takut dan gentar akan Tuhan itu menjamah setiap orang, menjamah semua pemerintah yang diberi Tuhan sebagai wakil Allah. Biarlah mereka dapat mengatur semua dengan baik. Saya berdoa kuasa hadirat Tuhan akan menjamah setiap hati, menjamah dan membuat kita dapat bekerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Semua dapat bekerja bersama-sama. Kita juga terus taat dan disiplin. Jam 2 sudah tidak kemana-mana lagi. Kita sudah harus stay di rumah, tetap di rumah. Jikapun terpaksa keluar harus mengenakan masker. Kita harus taat pada peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah demi kesehatan kita bersama. Biarlah doa kita Indonesia akan terus kita mendengar kabar baik, kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, yang terpapar virus COVID-19 mengalami kesembuhan. Dan penyebarannya makin dipersempit karena tergantung juga dari kesadaran kita masyarakat. Mari terus berdoa, terus bangun hidup kita. Kita percaya dengan kerjasama yang baik akan sangat menolong kita semua. Dan kita senantiasa dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Biarlah share kita di siang ini memberkati. Dan kita berdoa kiranya Tuhan selalu memampukan kita di hari-hari ke depan. Kita percaya apapun kita mampu bisa melewatinya. Bersama Tuhan kita pasti dapat melewatinya. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar cukup memberi arahan kepada kita ke depan. Tetap bergandengan tangan. Kita akan berdoa bersama-sama serentak, baik yang di rumah, yang di kantor. Mari disatukan hati bersama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, lalu kita akan menyembah. Kita akan berdoa serentak, berdoa buat kondisi terupdate hari ini, buat bangsa kita, pemimpin, presiden, wakil presiden semua, staf kepresidenan, MPR, baik provinsi, Papua, kabupaten kita, Kabupaten Mimika, dan seluruh kota-kota di Indonesia. Kita berdoa para dokter, para perawat, para suster. Kita berdoa supaya mereka menjadi garda terdepan, dilindungi, dijagai Tuhan. Dan juga orang-orang yang terpapar positif virus corona juga mengalami kesembuhan. Dan penyebaran virus corona makin dipersempit dan selesai. Ya, menyebar lagi. Kita berdoa bersama-sama. Kau ada
katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Yes, amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, yes, amin. Ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yes, amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, itulah janji-Mu atas kami. Kami tidak pernah sendirian. Bersamamu Bapa, kami lewati hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat janji-Mu. Terima kasih, di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada jaminan. Sungguh hanyalah Tuhan segalanya, hanyalah Tuhan kekuatan
generasi apostolik, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, baik yang ada di kota Timika, yang ada di Tembagapura, di mana saja mereka, di Jawa, di Jogja, di Jakarta, di mana saja mereka berada Tuhan. Di luar negeri kami berdoa kuasa Tuhan bekerja, terus memulihkan kami, menjamah, menjaga, melindungi, melingkupi kami, terkunci di dalam meterai darah anak domba Allah. Kami percaya setiap hari kami mengangkat perjamuan, kuasa Tuhan bekerja, kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada sakit penyakit yang akan menjamah kami tanpa seizin Tuhan. Kami berdoa termeterai dalam nama Yesus. Keluarga dijaga, dilindungi, dimeteraikan. Suami yang pergi bekerja dimeteraikan dengan darah Yesus. Mereka pulang pun tetap dalam perlindungan Tuhan. Istri, anak-anak, hamba berdoa sekarang jika ada yang sakit, hamba lepaskan kuasa Tuhan, kesembuhan terjadi, kesehatan ilahi terjadi. Aku berdoa mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa hadirat Tuhan menjamah, kesembuhan terjadi. Kami percaya, kami deklarasikan atas kota kami dalam perlindungan Tuhan. Timur, barat, utara, selatan, kota Timika, atmosfer surgawi menundungi kota ini. Tiang awan dan tiang api Tuhan menaungi kota ini di dalam nama Yesus, sehingga terus umatmu mengalami ada hadirat Tuhan, kesadaran akan Tuhan, membawa dan menarik kami untuk terus menyenangkan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, memberi diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makasih Bapak, kami bersyukur kepada Bapak. Berdoa juga buat pemerintah dalam pengelolaan dana, Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka, biar dana bantuan untuk penanganan COVID-19 boleh berjalan, tersalur dengan baik, masyarakat dapat terbantu, tidak ada perkelahian, tidak ada hal-hal yang Tuhan memicu pertengkaran, kesalahpahaman, tapi semua dengan kasih Tuhan, kuasa Tuhan menjamah sehingga mereka bisa menerima bantuan itu dan tersalur dengan baik, dapat digunakan, dimanfaatkan dengan baik. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh anggota DPR, seluruh SKPD yang ada. Kami berdoa pemerintahan kota kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Biarlah terus diserukan, pemerintah kami juga terus menyerukan kepada masyarakat, berdoa mencari Tuhan, merendahkan diri mencari Tuhan. Kami lepaskan kuasa hadirat Tuhan, biar Tuhan beracara bagi pemerintah kami di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah dan melawan mereka, sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik, mengasihi masyarakat, memperhatikan masyarakatnya dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota ini dari Tuhan berbagai suku bangsa ada di kota ini, Kabupaten Mimika ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari gunung di lembah sampai pesisir-pesisir pantai, hadirat Tuhan menjamah, pertobatan terjadi, orang-orang insaf dan sadar, dan semua berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa. Hal yang kami sadari, kami tidak tahu berakhir kapan kondisi ini. Mampukan kami semua tetap tabah, tetap sabar, membangun kehidupan roh dengan kuat, agar kami tetap teguh, kami menjadi lebih kuat lagi, mampu bertahan, mampu tetap berdiri, tetap kuat, tetap strong di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh keluarga rohani yang tetap stay serentak berdoa di rumah-rumah, terus alami kekuatan surga. Segala yang baik dari ruang takhta menjadi bagianmu. Mam berdoa dari tempat ini, segala yang baik menjadi bagian seluruh jemaat, menjadi bagian seluruh pemirsa, orang-orang yang sedang menonton live. Kami berdoa demi nama Yesus, hadirat Tuhan menjamahmu, menjamah rumah tanggamu, menjamah keluargamu, pekerjaanmu, semua menjadi yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu. Tuhan mencukupkannya. Terima kasih Bapa, segala puji bagi Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Membuka tali kasut-Mu kami tak lain hanya oleh anugerah Tuhan. Kami dapat bersama-sama dalam live streaming saat ini, karena semua oleh karena Tuhan begitu baik. Makasih Bapa, ampuni kami segala salah dan dosa kami. Teruskan sucikan layakan kami senantiasa, sehingga kami selalu berlayak kepada Tuhan. Kami bersyukur siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa ini, kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami deklarasikan kota ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Kota ini terkepung dengan kuasa darah anak domba Allah. Timur, barat, utara, selatan. Oh, malaikat Allah
memenuhi kota ini dan terus menyatakan hadirat-Mu Tuhan, menjamah dan memulihkan dan membawa kami semua umat-Mu untuk terus menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Puji nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa mengucap syukur pada siang hari ini mengakhiri doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita sudah selesai. Terus dengarkan arahan, terus bergandengan tangan bersama-sama, saling mendoakan, saling menopang, jagai keluargamu dengan baik. Suami berfungsi, istri berfungsi, anak-anak juga berfungsi. Jauhkan dari sikap hati saling menyerang, karena ketika engkau tidak melindungi keluargamu, artinya engkau adalah pembunuh manusia. Karena itu lindungi keluargamu, tetaplah setia di masa-masa sulit ini, tetap saling setia, saling mendukung, bergandengan tangan, tetap sehati sepikir, maka engkau akan melihat suasana surga itu terjadi dalam hidupmu. Berpesan dari tempat ini buat kita semua, tetaplah bertekun di dalam Tuhan, tetap strong, karena kita akan terus alami terobosan. Selamat siang, selamat makan siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.